Baik, selamat datang mahasiswa Indonesia, temuan 7 di mata kuliah sensor dan transducer. Jadi pada pertemuan 7 kita akan membahas mengenai sensor thermal. Jadi kita akan kembali membahas mengenai sensor dan transducer. Nah, di pertemuan 7 ini pada materi sensor thermal kita akan melihat secara dekat beberapa tipe dan jenis dari sensor thermal. Ada RTD, thermocouple, thermistor, dan semikonduktor. Jadi ini bentuk-bentuk dari sensor thermal yang banyak ditemukan di pasaran. Terus sensor thermal itu sendiri adalah sensor yang dapat mendeteksi gejala-gejala suatu perubahan bentuk energi ke energi lain. Biasanya energi panas ke dalam energi listrik. Jadi ada beberapa bentuk sensor thermal, ada yang berupa menyerupai kapasitor, inilah termistor, dan ini adalah thermocouple. Jadi sensor thermal itu sendiri bisa berbagai macam bentuk dan fungsinya memang sama, yaitu mengubah energi panas ke energi listrik, tetapi karakteristiknya yang berbeda-beda pada setiap sensor. Nah, jenis dari sensor thermal itu adanya bimetal. Jadi ini biasanya digunakan di setrika dan juga di dispenser dan lain sebagainya. Ada RTD, ada termistor, ada thermocouple, ada yang ICLM35. Nah, inilah bentuk-bentuk dari sensor thermal yang banyak digunakan di masyarakat atau di dalam tugas akhir. Terus sensor thermal sendiri yang pertama kita akan membahas mengenai bimetal. Bimetal ini adalah dua keping logam yang disatukan atau dikelilingi dengan muai panjang yang berbeda. Atau istilahnya kita ibaratkan sebuah setrika listrik. Jadi bagaimana pada saat kita mengatur putaran dari setrika listrik, maka akan terjadi suatu pergeseran dua keping logam tersebut sehingga menjadi melengkung. Nah, melengkungnya ini tentunya akan menyebabkan terhubungnya antara device satu atau besi satu dengan besi yang lainnya. Nah, bentuknya seperti ini. Inilah metal 1, metal 2, posisinya seperti ini. Pada saat ada kenaikan suhu bisa dia akan melengkung seperti ini. Nah, ini yang nantinya digunakan untuk mengatur berapa panas suatu setrika listrik tersebut. Nah, bentuk dari fisiknya seperti ini. Untuk bimetal. Selanjutnya prinsip kerja dari bimetal bisa kita lihat pada gambar di sini. Prinsipnya sebagai sensor suhu pada setrika listrik. Jadi ada keadaan, inilah koneksi listrik, ini adalah katup listriknya tertutup dan terbuka. Jadi pada posisi seperti ini berarti katupnya tertutup, pada seperti ini berarti dia terbuka. Pada saat dia tertutup berarti ada aliran panas yang mengalir dari pusat A ke pusat bimetal. Kalau dia seperti ini, gambar B otomatis tidak akan ada aliran yang mengalir sehingga bisa jadi setrika listrik tersebut tidak mengalirkan panas. Inilah bentuk dari kerja bimetal. Selanjutnya ada yang namanya sensor thermal RTD. Jadi sensor yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Jadi ada yang namanya tube atau probe yang berfungsi untuk mengukur suatu elemen panas pada suatu benda, misalnya kendaraan mesin mobil misalnya. Jadi bagaimana sebuah sensing ini atau alat ukur ini mendeteksi panas, selanjutnya dialirkan beberapa komponen selanjutnya sehingga dideteksi bahwa panas dari suatu benda tersebut berapa derajat Celcius. Setelah penggunaan RTD. Terus prinsip kerja RTD tentunya kita bisa melihat dari gambar ini ada probe yang berupa thermowall, itu juga ada yang berupa glass wall vacuum, ada yang stainless steel set. Nah, jadi bentuk-bentuk dari bahan penggunaannya adalah seperti ini. Nah, secara sketsa bentuknya seperti ini, ada stainless steel yang digunakan, ada baut,
untuk eratkan suatu probe-nya ini. Nah, bentuknya seperti ini, ada kabel yang nantinya akan masuk ke dalam transducer sehingga bisa mengkonvert berapa sih panas yang dideteksi pada probe ini sehingga panas tersebut bisa diukur dengan baik dan secara tepat. Itu intinya dari RTD ini. Selanjutnya ada termistor. Jadi termistor bentuknya seperti resistor. Yang bagaimana termistor inilah jenis resistor yang resistansinya bergantung pada suhu, lebih daripada resistor standar. Jadi ini adalah sensor selain sebagai hambatan, termistor ini juga sebagai pengukur suhu. Digunakan di rangkaian-rangkaian perangkat elektronik, yaitu televisi, itu radio atau lain sebagainya. Ini banyak digunakan di tempat tersebut atau perangkat-perangkat tersebut. Nah, prinsip dari kerja termistor tentunya akan ada bentuk rangkaiannya bahwa di sekitar dari termistor tersebut pasti akan menghasilkan panas, entah itu panas dari komponen lain atau panas dari suatu keadaan di rangkaian tersebut. Nah, dengan keadaan seperti itu, dengan adanya panas yang berlebih, tentunya dia akan memberikan trigger kepada transistor untuk bisa melanjutkan suatu keputusan apakah akan menyalakan kipas atau menyalakan tanda indikator terjadinya peningkatan suhu. Selanjutnya kita masuk ke termokopel. Jadi bentuk dari termokopel adalah seperti ini. Ada dua konduktor yang digunakan. Jadi ujungnya yang satu itu sebagai indikator atau istilahnya titik panas pengukuran, yang bagaimana pada saat logam 1 dan logam 2 akan memiliki muai panjang yang berbeda. Di perbedaan muai panjang tersebut yang nantinya akan sebagai pengukuran akan dilanjutkan kepada sensor transducer. Ada yang namanya P1, ada yang P2, sehingga delta P sama dengan P1 dikurangi P2. Jadi rambatan antara tegangan yang melalui konduktor satu dengan konduktor yang kedua tentu berbeda, sehingga tegangan yang kita cari adalah delta dari tegangan satu mengurangi dengan tegangan. Selanjutnya prinsip kerja termokopel adalah seperti ini. Jadi ada satu titik antara dua probe itu yang akan digunakan sebagai target pengukuran. Selanjutnya disambungkan menggunakan kabel atau sebuah logam yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga selanjutnya di kabel tersebut di output kita gabungkan menggunakan kabel sehingga kita bisa menghitung berapa sih tegangan out atau yang dihasilkan dari termokopel tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya sensor thermal IC LM35. Nah, ini sering digunakan karena bentuknya yang kecil dan relatif murah. Untuk sensor LM35 ini, fungsi dari karakteristiknya itu adalah untuk mengukur suhu ruangan, suhu ruang. Jadi tidak dia mengukur suhu air, suhu benda, atau suhu yang menimbulkan panas yang berlebih, hanya untuk suhu ruang. Karena memang karakteristik dari bentuk fisik dan bahannya memang diperuntukkan untuk suhu ruang. Nah, untuk segi fisik dari sensor LM35 ini ada 3 kaki, ada PS sebagai positif, ada Pout sebagai tegangan outnya, ada ground. Nah, 3 itu yang nantinya akan kita gunakan sebagai nyambung ke dalam transducer untuk diolah lebih lanjut pada rangkaian mikrokontroller. Ada beberapa jenis dari sensor LM35, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang berbentuk IC banyak kaki atau 8 kaki, ada juga yang berbentuk seperti ini. Kita dilengkapi dengan heatsink. Jadi secara karakteristik dia sama tetapi dari bentuknya mungkin berbeda-beda. Nah, prinsip dari LM35 tentu memiliki 3 kaki ini, ada 5 volt, ada ground, dan ada out. Nah, untuk pengaturan dari kerja LM35 ini lebih banyak menggunakan software. Jadi bagaimana software dalam sintak bahasa pemrogramannya kita bisa mengatur berapa sih bit yang akan kita gunakan, entah itu mau 8 bit atau 10 bit, sehingga keluaran dari output
LM35 ini bisa kita sesuaikan dengan keadaan realnya. Begitu juga yang lainnya. Terus karakteristik dari sensor thermal itu sendiri kalau kita amati secara secara spesifik, untuk yang bimetal bentuknya seperti ini sebelum dipanaskan dan ini setelah dipanaskan. Jadi ada logam P, ada logam Q yang nantinya akan berubah setelah dipanaskan. Terus untuk RTD adanya karakteristik dari tabel, ada gambar grafik dari resistansi dari RTD yang digunakan. Jadi semakin tinggi temperaturnya itu dengan hambatannya bisa dilihat bahwa antara yang platinum dengan copper dengan nikel itu berbeda-beda. Kalau platinum dia akan linear, kalau copper dia agak menanjak, tetapi dengan nikel dia akan terus menanjak. Semakin tinggi derajatnya semakin ke hambatan. Selanjutnya karakteristik dari termistor bisa kita lihat dari grafik ini. Jadi yang atas inilah suhunya, yang datar ini adalah resistance. Kita lihat semakin panas suhunya, bentuknya akan semakin landai. Jadi inilah termistor. Untuk termokopel sendiri tentunya akan dibatasi atau gantung dari dua konduktor yang digunakan. Entah itu bentuknya atau bahannya yang berbeda-beda, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda-beda pula untuk bahan yang digunakan. Ini termokopel. Selanjutnya untuk LM35 tentunya bentuknya seperti ini karena sudah dalam datasheet dari LM35-nya bahwa perubahan dari suhu LM35 itu adalah 10 milipol per derajat Celcius. Jadi peningkatan 1 derajat Celcius itu dihargai dengan 10 milivolt. Kita lihat dari karakteristik sensor thermal LM35. Nah, itu saja pembahasan kita pada pertemuan 7 di materi sensor thermal. Jadi saya harapkan kalian mencermati dan membuka kembali, menonton kembali beberapa video dan slide yang sudah saya bagikan untuk persiapan kalian untuk menghadapi ujian tengah semester minggu depan. Nah, saja pembahasan saya pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu kembali di selamat jumpa. Sampai jumpa.